Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa pada hari ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula selalu kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad seraya melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Prima Handayani dengan NIM 22005028 dan Rara Insani dengan NIM 22005030 dan Rizka Ayu Lestari dengan NIM 22005032. Baiklah, tanpa berlama-lama, kami akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan dari berbagai sudut pandang yang akan dijelaskan oleh Rizka. Kepada Rizka dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama ialah education. Nah, education itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti pendidikan. Nah, pendidikan ini sendiri merujuk pada proses sistematis di mana pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan budaya disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, tujuannya ini adalah untuk membantu individu mengembangkan potensi mereka, memperoleh pemahaman tentang dunia dan mempersiapkan mereka untuk berkontribusi secara positif dalam bermasyarakat. Nah, pendidikan ini juga melibatkan interaksi antara pendidik dan juga yang dididik, antara guru dan juga siswanya. Nah, serta berbagai metode dan strategi untuk memfasilitasi proses tersebut. Nah, dalam Dictionary of Education itu sendiri, pendidikan itu adalah proses seseorang mengembangkan kemampuannya, sikap, dan tingkah laku lainnya di dalam masyarakat tempat mereka hidup. Nah, proses sosial yang terjadi pada orang yang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, khususnya yang datang dari sekolah, sehingga mereka dapat memperoleh perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu uang optimal. Nah, itu adalah salah satu pengertian education menurut Saud dalam Yeti Sarjono 2014. Selanjutnya. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Sesdiknas tahun 2003 nomor 20 pasal 1 bahwasanya education atau pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dalam bermasyarakat, bangsa, dan negara. Nah, artinya di sini bahwasanya dijelaskan bahwasanya pendidikan itu sendiri adalah bagaimana mereka mampu memiliki kekuatan spiritual dalam dirinya, kemudian bagaimana dia mengendalikan dirinya dalam proses pembentukan kedewasaan melalui kehidupan bermasyarakat dan juga berbangsa dan bernegara. Kemudian selanjutnya, nah, Nanang Fatah juga mendefinisikan bahwasanya pendidikan itu mengandung tujuan, yaitu kemampuan untuk berkembang secara bermanfaat untuk kepentingan umum. Nah, untuk mencapai tujuan itu, pendidikan melakukan usaha yang terencana dalam memilih isi materi, strategi, dan teknik penilaian yang sesuai. Kegiatan pendidikan dilakukan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan formal dan non-formal gitu. Nah, sedangkan pendidikan dalam keluarga itu juga disebut sebagai pendidikan informal. Makanya, dalam pendidikan itu sendiri, maka kita harus merencanakan bagaimana memilih materi ataupun isi dari sebuah pendidikan itu dari pendidikan itu sendiri, kemudian kita bagaimana melaksanakan prosesnya, yaitu memilih strategi apa yang cocok, dan selanjutnya adalah bagaimana output yang akan dihasilkan dari pemakaian strategi yang sudah kita rencanakan tadi. Oke, next. Nah,
dapat kita simpulkan bahwasanya pendidikan merupakan kegiatan proses belajar mengajar yang sistem pendidikannya senantiasa berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Karena apa? Hal ini disebabkan setiap masyarakat itu kan memiliki sistem sosial yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan antara masyarakat yang tinggal di daerah garis pantai dengan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan karena mereka itu memiliki sistem sosial yang sangat berbeda dan berbagai kebudayaan ataupun adat istiadat yang sangat berbeda karena tujuan dari pendidikan itu adalah bagaimana menyamakan ataupun kegiatan proses belajar mengajarnya itu bisa menyatu dengan kebiasaan ataupun adat istiadat yang berada di suatu masyarakat itu sendiri. Oke. Nah, selanjutnya ataupun yang kedua adalah tarbiyah. Nah, tarbiyah ini merupakan apa sih? Tarbiyah itu merupakan berasal dari bahasa Arab. Nah, kalau dalam khazanah bahasa Arab itu sendiri, istilah tarbiyah itu memiliki banyak istilah ya. Ya, yang pertama itu tarbiyah itu dapat diartikan juga sebagai pendidikan. Nah, kalau dalam bahasa Arab, dia itu memiliki banyak sekali maknanya itu. Yang pertama ada tarbiyah, kemudian ada taklim, ketiga ada tadris, kemudian ada ta'dib, dan juga tazkiyah. Nah, istilah tarbiyah ini sendiri itu merupakan istilah yang paling populer digunakan dalam konotasi pendidikan. Nah, untuk pengkajiannya itu sendiri, maksudnya dari aspek kebahasaan, ataupun aspek penggunaannya secara leksikal dan penggunaannya dalam berbagai konteksnya dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, tarbiyah merupakan istilah yang paling populer gitu. Next. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya dalam literatur berbahasa Arab, kata tarbiyah itu sendiri mempunyai banyak definisi yang intinya sama, yaitu mengacu kepada proses pengembangan potensi yang dianugerahkan kepada manusia. Nah, kalau menurut jika dilihat dari definisi beberapa para ahli, salah satunya adalah Tabarari tahun 1988, dia menyebutkan bahwasanya tarbiyah adalah proses pengembangan dan bimbingan jasad, akal, dan jiwa yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga mutarabi atau anak didiknya tadi bisa dewasa dan mandiri untuk hidup di tengah masyarakat. Nah, selanjutnya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rizka. Selanjutnya kepada Prima dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian sudut pandang pengertian pendidikan dari berbagai sudut pandang, yaitu dari sudut pandang pedagogi, Wonderwitch, dan pembelajaran. Menurut sudut pandang pedagogi, pengertian pendidikan itu merujuk pada studi tentang cara-cara pengajaran pembelajaran yang efektif. Pedagogi itu melibatkan analisis tentang bagaimana suatu informasi disampaikan, bagaimana siswa itu terlibat dalam proses pembelajaran, serta bagaimana lingkungan belajar yang mendukung dapat diciptakan. Pendekatan pedagogi ini mencakup pemahaman tentang psikologi pengembangan, gaya belajar siswa, serta strategi mengajar yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dalam konteks ini, pendidikan lebih berkaitan dengan metode, teknik, dan pendekatan yang digunakan dalam membantu siswa dalam memahami dan menguasai mata pelajaran. Selanjutnya, dalam sudut pandang Wonderwitch, itu dalam bahasa Belanda, pengertian pendidikan itu merujuk pada suatu proses pembelajaran di mana pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai itu diberikan kepada individu melalui berbagai metode pengajaran. Tujuannya adalah, tujuan dalam konsep Wonderwitch ini adalah untuk membantu siswa untuk mengembangkan potensi mereka dan menjadi anggota masyarakat
yang produktif. Pendekatan ini menekankan peran guru itu dalam mengajar dan membimbing siswa dalam pengajaran, serta pentingnya interaksi langsung antara guru dan siswa dalam proses transfer pengetahuan. Selanjutnya ada dari sudut pandang pendidikan pembelajaran. Dari sudut pandang pembelajaran, pengertian pendidikan itu mengacu pada proses di mana individu ini memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman melalui interaksi dengan lingkungan dan informasi yang disajikan. Fokusnya pada bagaimana seorang belajar, merespons informasi, dan mengembangkan pemahaman pribadi. Pendekatan ini menempatkan perhatian pada peran aktif siswa dalam mengonsumsi pengetahuan mereka sendiri melalui refleksi, eksplorasi, dan juga pengalaman. Dalam sudut pandang pembelajaran, pendidikan itu lebih berkaitan bagaimana individu itu mengembangkan kompetensi dan pemahaman melalui interaksi mereka dengan materi pelajaran dan lingkungan pembelajaran. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Prima. Jadi kesimpulannya yaitu semua konotasi tersebut merujuk pada perubahan yang menjadikan seseorang itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan kita dapat berpedoman dari berbagai macam pendapat tentang pengertian pendidikan dari berbagai sudut pandang yang tadi sudah kami jelaskan. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.